Hai, welcome to Hidden Questions by Marshanda, episode pertama. Jadi gue bikin video ini sendirian dan sorry banget atas keberantakan ruangan kerja gue ini. So this is my office di rumah gue yang biasa tempat gue kerja. Jadi kalau kalian lihat di bawah-bawah ada kayak box-box, kabel-kabel, maaf ya. But anyway, gue mau membuat ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Dan tahu gak sih, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang akan gue jawab dalam video series Hidden Questions by Marshanda sebetulnya datang dari kalian. Jadi banyak banget yang nge-DM gue selama ini, cerita yang panjang, gimana pendapat gue, gimana advice dari gue, mereka pengen tahu jawaban gue. Kalian banyak banget yang ngirim itu lewat TikTok, lewat Instagram, lewat Facebook dan lain-lain. Dan gue tahu gue belum pernah menjawab itu, tapi kalian gak tahu kalau gue diam-diam mengarsipkan semua pertanyaan itu untuk gue jawab di YouTube series Hidden Questions by Marshanda. Kok tiba-tiba gue excited ya? Setelah dikumpulin sama tim gue, pertanyaan-pertanyaan ini saat gue baca ulang sangat amat menarik dan bisa sangat relatable for so many people, and I hope it can help a lot of you who are watching. Okay? Beautiful souls. Gue juga udah kangen banget sama kalian karena gue udah lama banget gak bikin video YouTube. So anyway, let's just do this. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Gimana cerita pengalaman awal saat Caca menyadari adanya perubahan dalam kesehatan mental Caca? Ini terjadi saat gue berusia 15 tahun. Waktu itu gue lagi syuting sinetron Kisah Sedih di Hari Minggu, Kisah Kasih di Sekolah, sama satu lagi Adam dan Hawa, dan at the same time gue lagi sekolah. Karena setiap hari gue sangat excited with my life. I love school, I love my work. Semua itu tuh membuat gue jadi kayak over excited. Dan karena gue butuh energi yang banyak juga untuk mengerjakan semua itu setiap hari, gue sering banget minum kopi. It's so simple. Yang mana gue tuh gak tahu waktu itu efek kopi tuh sangat amat kuat. Gue tuh termasuk orang yang sensitif dengan kopi. I didn't know that. Gue tuh bisa pesen jam 4 sore, jam 6 sore, 7 malam, bahkan jam 11 malam gue bisa minum kopi demi supaya gue tetap on untuk ngerjain PR misalnya atau untuk take scene berikutnya. Tapi akibatnya pas pulang ke rumah setelah selesai syuting dan harusnya gue tidur biar besoknya bisa masuk sekolah lagi jam 7, gue malah nggak tidur karena efek kopi yang tadi gue nggak sadarin itu. Karena gue tuh bukan tipe orang yang kan ada orang yang bisa ya minum kopi tapi ya udah tidur aja bodo amat. Gue nggak bisa, tapi gue tidak tahu itu. Nah, orang-orang di sekitar gue lama-lama khawatir ketika mereka tahu saat gue cerita kalau gue tuh nggak tidur-tidur tiap malam padahal aktivitas gue segitu fullnya. Karena gue nggak pernah skip sekolah satu hari pun, gue nggak pernah absen, gue selesain sekolah gue sampai selesai tanpa izin-izin demi syuting gitu kan. Dan ada salah seorang kerabat dekat gue saat gue umur 15 itu yang memberikan sebuah saran yang bagi dia adalah bantuan buat gue. Gue nggak akan nyebut orangnya siapa karena pada masa itu gue yakin orang tersebut tidak teredukasi bahwa yang dia kasih solusinya ke gue itu tuh sesuatu yang berbahaya. Apakah itu? Orang tersebut, si kerabat dekat ini bilang ke gue worry, Caca gak bisa tidur-tidur, and you have so many things you need to do, udah deh lo minum ini aja. Dia kasih gue sebuah obat yang bernama Xanax. Xanax itu kategori benzodiazepine. Yang setelah gue sadari, karena gue sudah melakukan research-nya about 3 years ago, itu adalah sebuah zat yang adiktif. Dan ketika kita mau stop minum itu, kalau kita sudah rutin mengkonsumsinya, akibatnya akan sangat bahaya buat kita. Bisa kita sampai jadi orang yang pemarah, bisa sampai jadi orang yang super sensitif, bisa jadi orang yang completely personality-nya berubah, bahkan bisa sampai suicidal. So, saat gue umur 15 itu, gue coba aja konsumsi si Xanax itu. Kemudian gue nanya juga ke seseorang yang, beberapa orang sih sebenarnya, yang bagi mereka tuh ternyata udahlah gak apa-apa, lo kan juga minumnya cuma setengah pil. Kalau misalnya lo gak bisa tidur kayak gini dan besoknya lo punya tanggung jawab besar, sekolah, syuting, ya udah minum aja gak apa-apa, it won't harm you, katanya gitu. Jadi udah, setiap kali gue gak bisa tidur, gue minumlah si obat ini yang
diprescribe sama dokter, diberikan sama kerabat dekat gue ini ke gue. Ini pada saat gue umur 15 ya, sekali lagi, dan ini menjadi awal dari segala roller coaster dalam hidup gue secara mental. Karena setelah setahun gue mengkonsumsi obat Xanax tanpa gue tahu itu apa. Tanpa gue tahu itu adalah semacam obat psikiatri yang harusnya tuh lo under a very crucial, serious condition baru bisa mengkonsumsi itu secara rutin. I didn't know that. Jadi tiap kali gue gak bisa tidur, gue ambillah si Xanax ini. Yang tadinya setengah pil, jadi 1 pil, gak ngaruh, gue naikin 1,5 pil, gak ngaruh, tetap gak bisa tidur, gue naikin jadi 2 pil. Dalam jangka waktu total setahun. Ketika setahun, gue minum tuh 2 pil tek. Dan gue melek terus sampai jam 6 pagi di mana gue udah harus mandi dan siap-siap buat sekolah. Di situ, setelah setahun, gue umur 15, lalu gue umur 16. Di sini gue menyadari bahwa no, whatever this pill is, ini nggak bagus buat gue. Gue nggak mau lagi minum obat ini karena I just feel intuitively salah banget, ini obat buat gue, ini bahaya buat gue. Gue bisa merasakan itu di sekujur tubuh gue. So gue gak bilang sama yang ngasih gue si Xanax itu, gue gak bilang sama siapapun. Bahkan sayangnya psikiater gue pun gak tahu cerita soal ini, karena gue tidak menyadari kalau ini adalah bagian penting yang harusnya gue ceritakan dulu waktu gue didiagnosa bipolar disorder. So anyway, gue stop kan minum si obat Xanax itu. Lalu gue mulai tuh berubah, kok Caca jadi pemarah, orang-orang menyadari, kok Caca kalau ngomong jadi lebih ngotot, kok Caca jadi hypersensitif, kok Caca jadi gak nyambung, kok Caca jadi kayak kalau ngomong sama dia punya dunianya sendiri. Pokoknya gejala-gejala yang dialami oleh seseorang yang berada dalam withdrawal symptoms from quitting benzodiazepines. Coba deh Google withdrawal symptoms from quitting benzodiazepines, karena Xanax itu masuk dalam kategori benzodiazepine. Semua gejala itu gue alamin, and I didn't even know why I was like that. Gue tuh nggak pernah bisa ngedetect kalau karena gue stop obat ini jadinya gue begini. Karena gue minum kopi jadinya gue gak bisa tidur. Karena begini gue mengkonsumsi ini jadinya gue begini. I didn't know. I was not educated at all in this area at that time. Terus gue inget semua orang di lokasi syuting udah mulai pada worry karena mereka sadar Caca jadi orang yang berbeda. Dan keluarga gue pun juga menyadari. And what they did was mereka khawatir banget, terus gue juga jadi banyak konflik sama semua anggota keluarga gue karena gue jadi hipersensitif. Terus mereka ngerasa ini apa jangan-jangan Caca kena ilmu hitam, sampai yang kayak gitu-gitu gue dibawa ke ustadz untuk didoain, gue diruqyah, sampai akhirnya gue dibawa ke psikiater. Ketika ketemu dengan psikiater, gue masih dalam state yang tidak stabil. Sehingga saat dia nanya, coba Ca sharing apa yang kamu rasain. Gue sekedar share aja secara tidak terstruktur dan amburadul dan gak tahu. Karena gue juga gak tahu kan apa yang terjadi dengan diri gue gitu loh. Gue gak tahu, gue juga lagi aneh. Gue gak tahu, gue juga lagi menjadi orang yang berbeda dari Caca yang biasanya. Gue gak tahu, gue tuh lagi gak stabil dan gak bener. Terus gue ngomong aja ya, saya ngerasa saya paling gimana ya dok ya. Ya saya punya konflik dari dulu sih mungkin ya. Kalau saya itu memang bla 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 bla. Ngomongnya tuh yang kayak acak-acakan. Tapi menurut gue ya kalau dokter mau menggali permasalahan yang saya miliki ya inilah permasalahan-permasalahan saya gitu loh. Tapi satu hal yang tidak gue sampaikan ke dokter itu adalah yang harusnya gue sampaikan, oke? Gue gak pernah bilang, dok, saya itu sempet mengkonsumsi Xanax selama 1 tahun. Dan beberapa bulan lalu saya memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi obat itu. Mungkin gak sih yang sekarang saya lagi alami ini adalah gejala withdrawal karena saya stop Xanax secara mendadak. Langsung dari 2 pil menjadi 0 setiap hari. 0, gak ada lagi sama sekali. Karena gue gak menceritakan bagian itu, psikiater yang mengobservasi gue jadi kekurangan data untuk mengobservasi dan menganalisa kondisi gue. Sehingga datanglah
diagnosa depresi mayor, dan berkembang lagi sampai menjadi bipolar disorder. Even until today, gue belum bilang juga sama dokter gue ini. Mungkin si psikiater gue ini akan tahu dari video ini kalau dia akan menontonnya, bahwa ternyata dulunya awalnya Caca bisa tidak stabil karena pernah minum Xanax dan she was on withdrawal symptoms ketika gue mendiagnosa dia. Mungkin dia akan berpikir gitu. Tapi it doesn't matter. Gue ngerasa buat apa juga gue cerita ke psikiater gue bagian itu, karena apa yang udah ada dalam diri gue sekarang sudah terbentuk. Ini adalah part cerita yang gak pernah gue buka dimanapun. Orang taunya ya Marshanda bipolar, Marshanda bipolar, Marshanda bipolar. Mereka gak tahu cerita yang sesungguhnya tuh seperti ini. Tapi apa yang tertinggal sekarang dalam diri gue adalah gue udah bertahun-tahun loh. Gue tuh udah bertahun-tahun minum obat-obatan yang ditujukan untuk orang dengan bipolar, orang dengan depresi, orang dengan mania. Kalau gue memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan itu sangat amat susah. Walaupun ada juga yang bilang, Ca, lo tuh gak bipolar. Ca, gue rasa lo gak bipolar. Ca, kelihatannya lo gak bipolar deh. Kalau bisa stabil banget, bla 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 bla. Atau kalau lo punya sesuatu, I don't think it's bipolar, misalnya gitu. Gue tuh orang yang karena situasi dan kondisi terjebak dalam ketergantungan dengan obat-obatan psikiatri. Gue nggak tahu yang dulu itu misdiagnosis namanya atau bukan, tapi itu sudah terlanjur terjadi, dan what I have to do right now adalah terus mengkonsumsi obat-obatan yang gue konsumsi, yang tujuannya itu untuk orang dengan bipolar. Karena gini, ketika gue memutuskan untuk stop nih misalnya obat-obatan untuk orang bipolar ini, itu nggak bisa asal-asalan. I've done hours and hours and days and months and years of research on quitting psychiatric medications. Gue udah mencoba 11 kali untuk quit medications karena gue tahu gue tuh sebenarnya nggak apa-apa awalnya. Ketika gue melakukan niat gue untuk stop mengkonsumsi obat bipolar itu ya dari yang quit cold turkey, maksudnya quit cold turkey itu berhenti mendadak, dari yang obatnya banyak langsung stop jadi 0. Dari yang pakai supervisi psikiater, dimonitor sama psikiater selama berbulan-bulan, dikurangin sedikit demi sedikit, tapering off namanya. Dosisnya dari yang 10 mili jadi 7,5 mili, jadi 5 mili, 2,5 mili sampai 0, dan seterusnya. Sampai sekarang belum ada yang berhasil membuat gue mengkonsumsi 0 milligrams of psychiatric medications. Dan kalau dipikir-pikir memang ini perjalanan yang kayak bisa dibilang sedih. Kayak seakan-akan gue terjebak di dalam ketergantungan dengan obat. Secara gak sengaja, tapi gue udah jalanin seumur hidup gue. Bayangin dong, gue udah minum obat dari umur 15 sampai umur 34. Dan di usia 30 tahun, gue baru tahu, karena gue baru belajar. Gue baru melakukan research bahwa, oh kondisi gue tuh sebenarnya tuh gak sengaja semuanya. Semuanya itu terjadi dengan tidak sengaja. Bukan yang ujuk-ujuk keluar gejala bipolar dari dalam diri gue. I was experiencing withdrawal symptoms from benzodiazepines. Yang akhirnya leading ke diagnosa bipolar dan depresi mayor. So itulah pertama kalinya gue menyadari gue punya gejala-gejala yang tidak stabil dalam kesehatan mental gue. Second question, pertanyaan berikutnya. Pertama-tama udah berat juga ya. Oke, second question, gimana perjalanan bipolar mempengaruhi ekspresi seni dan karya kreatifmu, baik itu acting, nulis puisi, atau bentuk seni lainnya? Jujur jawabannya gue nggak tahu. Kenapa gue nggak tahu? Karena gue memutuskan untuk nggak mengidentifikasi diri gue dengan diagnosis gue sama sekali. Misalnya bipolar disorder. Jadi gue ngerasa kalau gue kreatif dalam membuat karya seni itu karena memang gue adalah orang yang kreatif, karena gue adalah orang yang peka,
karena gue adalah orang yang sensitif, karena gue adalah pemerhati yang dalam, karena gue adalah orang yang perasa, karena gue adalah orang yang deep. 6 itu. Jadi kalau gue bisa berkarya dalam dunia seni gak ada hubungannya atau bukan karena gue punya bipolar disorder. That's how I see myself. So kalau ditanya apa efeknya ke dalam karya seni gue merasa ini pertanyaan yang tidak relevan dengan apa yang gue rasakan karena yang tadi gue bilang. Oh, satu yang pengen gue sampaikan. Memang sih banyak banget orang-orang di masa sekarang ini, banyak banget. In this modern days yang terduga atau didiagnosa dia itu punya apapun ya, mental illness, ya bipolar, generalized anxiety disorder, borderline personality disorder, apapun itu. Padahal sebetulnya dia adalah seorang HSP. HSP adalah highly sensitive person. Dan highly sensitive person itu adalah kategori orang-orang yang mempunyai 4 karakteristik. Pertama karakteristiknya adalah depth. Mereka itu adalah orang-orang yang deep. Kalau mereka menerima informasi, mereka memproses informasi itu dengan sangat dalam sekali. Lalu yang kedua adalah O, di mana mereka itu orang-orang yang gampang overstimulated. Kalau mereka di tempat keramaian, mereka suka ngerasa aduh overwhelmed. Kalau mereka dengar suara berisik, suara nanti kan kayak orang-orang yang suka main drum tapi di tangannya atau di kakinya gitu, terus mereka ngerasa annoyed atau mereka sensitif dengan suara. Itu namanya orang-orang yang easily overstimulated. Atau ngelihat begitu banyak, kayak susah nonton bioskop misalnya karena banyak banget warna-warna yang masuk di matanya. Pokoknya ciri-ciri kedua dari orang HSP adalah O, overstimulated easily. Dan yang ketiga adalah E. E itu orang yang HSP pasti punya empathy yang sangat tinggi. Dia itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, bahkan sampai dia menyerap perasaan itu dan berpikir kadang-kadang apa ini perasaan gue ya, padahal itu dia lagi mengabsorb other people's feelings. Yang terakhir adalah S, sensitive, heightened sensitivity. Jadi itu dia ciri-ciri orang yang disebut HSP. Dan kecenderungan lainnya dari orang-orang HSP, they tend to be very creative. Dan mereka itu nggak perlu belajar banyak atau belajar dalam jangka waktu yang lama untuk bisa menciptakan karya seni yang wow, keren banget gitu, yang masterpiece. Mereka tuh punya kayak memori yang kuat banget. They take bits and pieces dari pengalaman hidup mereka sendiri dan mereka bisa mengcombine itu entah dari kelas yang mana, dari pengalaman hari yang mana mereka ambil terus mereka bikin jadi sebuah karya. Apapun itu karyanya, lagu, film, painting, editan foto di HP, anything. They tend to be very creative. So ini juga nyambung jadinya dengan orang-orang yang punya mental illness. Tergantung mental illness-nya apa, tapi biasanya mereka adalah orang yang sangat amat kreatif. Next, apakah ada tantangan tersulit selama perjalanan bipolar yang kamu hadapi yang mau kamu share? Bagaimana kamu bisa bangkit dari tantangan itu? Tantangan terberat yang pernah gue alamin adalah dimana banyak banget sih sebenarnya. Tapi kalau gue bisa ambil satu, buat gue dulu ini adalah sesuatu yang terberat. Sekarang ini adalah namanya ya, it's a part of my life journey. Dimana gue sedang proses bercerai dengan mantan suami gue dan hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh anak gue kepada mantan suami gue dengan alasan gue punya bipolar disorder. Itu di tahun 2014 ketika edukasi tentang mental health belum ada sebanyak sekarang. Tersebar di mana-mana across many generations, dari sosial media, dari YouTube, apapun itu. Pokoknya pada masa itu orang mikir kalau yang namanya bipolar disorder itu identik dengan gila. They don't even know what bipolar is. Nobody studied what bipolar is. Jadi gue ngerasa wow, the fact that gue mengasuh Sienna dari usia 0 baru lahir sampai hampir 2 tahun dengan tangan gue sendiri 24/7 tanpa ada mbak, tanpa babysitter, itu dianggap tidak ada, dan kenyataan bahwa gue masih bisa berfungsi, lulus kuliah, gue bisa kerja, syuting-syuting selama gue udah terdiagnosa bipolar pun
Itu juga tidak ditengok oleh si hakim. But anyway, sekarang semuanya udah membaik. So kalau bisa ditanya pengalaman terpahitnya apa karena bipolar, itu sih sebenarnya dulu. Cuman mungkin itu jalan yang memang harus gue lewatin, karena gue percaya gue memang diciptakan untuk mengalami hal-hal yang gak gampang. Kenapa gue percaya itu? Karena gue percaya gue dilahirkan untuk menjadi seorang kurir dari sebuah inspirasi, kekuatan, dan pengetahuan. Messenger. I was born to be a messenger for my life stories. Jadi banyak banget dari dulu kan, seperti yang mungkin lo juga udah pada tahu, Beautiful Souls, if you watch the news, if you follow me on social media, banyak banget kayak tempaan hidup Marshanda gitu kan. Tapi gue selalu bangkit dari situ, gue selalu bisa mengambil intisari pembelajaran dari pengalaman berat itu dan menjadikan itu kekuatan untuk gue menjadi lebih bangkit lagi dan lebih bahagia, and still love myself and love you all. So anyway, pertanyaan berikutnya, gimana perjalanan bipolar yang kamu hadapi mempengaruhi hubungan personal dalam hidup kamu, terutama sebagai seorang ibu? Kalau soal ini, gue karena banyak banget ketika Sienna lahir, gue tuh belajar soal parenting. Gue banyak follow di YouTube, di Instagram, kalau sekarang ya, gue banyak banget nge-follow resources yang mengajarkan tentang ilmu parenting. Kalau dulu gue banyak baca buku tentang parenting. Makanya ketika Sienna usia 6 bulan tuh dia udah bisa, 9 bulan, gue belajar baby led weaning, dia udah bisa makan sendiri. Terus gue juga belajar Rai Parenting. Rai Parenting itu Researchers of Infant Educators. Itu adalah salah satu ilmu parenting yang ngajar, namanya Janet Lansbury, and it's so awesome. Jadi gue banyak ngerasa impact dari semua yang gue pelajarin itu ke bagaimana cara gue mengasuh anak gue sebagai seorang ibu. Tapi kalau ada kaitannya dengan bipolar disorder, gue ngerasa ini membuat Sienna, anak gue, jadi seseorang yang walaupun masih di usia yang sangat muda, gue memutuskan untuk tidak menyembunyikan bahwa yang namanya manusia itu bisa sedih, bahwa yang namanya manusia itu bisa punya masalah yang membuat mereka bisa drop, bisa sensitif, atau bahkan bisa menangis. Tapi bagaimana kuncinya kalau misalnya what matters is not, wah anak gue jadi ngeliat gue breakdown, is that okay? Kuncinya bukan itu. Kuncinya adalah anak jadi belajar bahwa hidup tuh pasti ada masalah, tapi aku menyaksikan orang tuaku bisa down tapi lalu bangkit lagi setelah mengolah emosinya sendiri, menghandle permasalahannya, dan bisa berfungsi lagi. Jadi anak akan belajar yang namanya resilience atau daya juang. Justru bipolar yang ada dalam diri gue membuat gue jadi punya real examples. Dan gue terbuka juga sama Sienna apa itu bipolar, terus kalau gue tuh orangnya sensitif, so she understands. Dan dia nggak juga gue jadikan tempat untuk gue berlindung gitu, because that's not right for me as a mom ke anak gue yang masih umur 10 tahun untuk melakukan itu, ya kan? Tapi dia jadi belajar bahwa ini loh yang namanya daya juang, ini loh yang namanya bangkit dari keterpurukan, karena Sienna menyaksikan itu dari gue. So the key is in the transformation. Apakah ada transformasi dari isu atau masalah yang membuat gue terluka yang gue lakukan, atau setelah gue terluka gue malah bikin anak gue ikutan terluka? That's a different story. Next question. Apa saran atau tips yang mau kamu share ke audiens yang mungkin mengalami perjalanan serupa atau memiliki orang terdekat yang mengalami bipolar? Yang paling penting adalah mengedukasi diri sendiri, apa itu bipolar, kenapa itu bisa terjadi, gejala-gejalanya apa, resiko dari treatment yang diambil kalau pengen mengambil treatment medication misalnya, apa aja sih side effect dari medication yang diambil, terus gimana cara menghadapi orang dengan bipolar seperti apa. Banyak baca buku tentang itu, ikut support group yang berhubungan dengan mental health issues untuk nggak hanya orang yang penderita mental disorder, tapi juga untuk caregiver-nya atau orang-orang yang menjaga dia di sekelilingnya seperti keluarganya. Mungkin kita bisa melihat, kalau kita sebagai bagian dari support system dari orang yang bipolar, mungkin kita bisa jadikan itu sebagai kesempatan buat kita belajar melihat, ternyata
sensitivity seseorang tuh bisa lebih dalam dari yang gue kira selama ini. Oh, ternyata kalau kalimat gue seperti ini itu adalah sesuatu yang tidak membangun. Oh, ternyata orang yang sangat sensitif. Jadi there is power in sensitivity. Kita bisa jadi orang yang lebih cerdas, kita jadi bisa menjadi orang yang lebih peka, dan bisa mensupport orang yang mempunyai mental health issue seperti bipolar misalnya. Karena mereka sangat peka dalam bagaimana orang lain berkata-kata, dalam bagaimana orang lain mensupport mereka. Next, gimana sih konsep keberhasilan dan growth atau pertumbuhan mengalami transformasi selama perjalanan bipolar yang kamu hadapi? This is a hard question. Tunggu. Gimana konsep keberhasilan dan pertumbuhan Caca mengalami transformasi selama perjalanan bipolar yang kamu hadapi? Maksudnya, it's so simple. I got it now. Gue gak akan memiliki hidup yang penuh makna ini kalau gue tidak pernah mendapatkan kelemahan ini. Jadi gue belajar gimana mentransformasi mental illness atau mental health issue yang namanya bipolar disorder yang orang-orang mostly know that I was diagnosed with. Gue gak akan punya hidup yang punya impact buat orang lain sampai ada yang nge-DM gue bilang, "Ca, gue gak jadi bunuh diri gara-gara denger konten lo." And that is so amazing. That's the reason why I want to continue living my life, sharing my message sebagai kurir, sebagai messenger for all of you. Jadi transformasi gue melalui bipolar adalah bipolar itu kayak vehicle, kayak kendaraan yang gue naikin yang bisa membuat gue mencapai tujuan gue untuk jadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. That's it. Dalam penciptaan seni atau karya kreatif, apakah ada satu momen di mana bipolar yang kamu hadapi menjadi sumber inspirasi yang tak terduga? Ya, banyak banget sih. Karena kan gue orangnya sangat sensitif banget ya. Terlepas dari itu karena bipolar atau karena memang gue dari sananya sensitif. Dari gue kecil, dari sebelum terdiagnosa adanya bipolar disorder itu juga I'm always a very sensitive person. Jadinya gue bisa mengolah emosi gue sendiri ketika gue berakting, contohnya itu. Dan gue jadi bisa dalam berkarya seni. Misalnya gue dengerin lagu atau gue menciptakan lagu, gue bisa masuk ke dalam realm di mana perasaan dan kata-kata atau lirik yang gue buat di-convert menjadi nada. Dan nadanya tuh harusnya gini, bukan gitu. Know what I mean? Jadi kayak, I think it takes a sensitive person for an art to be made. Dibutuhkan orang yang peka dan sensitif agar sebuah karya seni bisa tercipta. Jadi ya itu sih jawabannya. Jika kamu bisa merinci kelahiran kembali dirimu setelah melewati perjalanan bipolar, gimana versi baru dari Marshanda ini? Jujur yang ini gue lebih memilih kalian aja, beautiful souls, yang menjawab. How do you see me right now? Semangat gue seperti apa, because kalian bisa melihat sendiri kan kayak jatuh bangunnya gue seperti apa, perjalanan gue selama ini seperti apa, dalam karir dan dalam kehidupan personal. Sebagai seorang, ada sih yang nyebut motivator, tapi sekarang gue gak menyebut diri gue motivator, but more like, I don't know, I hope I can help you transform and influence you to grow, heal, and transform again. Jadi itu semua jawabannya terserah kalian mau menilainya seperti apa. Gue hanya menjadi diri gue. Dan what you see, ya kita lihat aja gimana. Mungkin akan ada di kolom komentar-komentar. We'll see. Pertanyaan terakhir. Bagaimana Caca akhirnya menemukan kedamaian dalam ketidakpastian? Bagaimana kamu terus berkembang sebagai individu yang kuat dan penuh inspirasi? Ini membutuhkan real pain, real loss. Untuk bisa berdamai dengan ketidakpastian itu membutuhkan kehilangan yang beneran, kehancuran yang sungguh-sungguh, luka, perasaan dikhianati yang beneran, mengalami suffering
yang dalam. Dan gue percaya dengan quote ini, hanya orang-orang yang bisa melihat dan melewati kegelapan yang paling gelap, hanya mereka yang akan bisa melihat dan melewati sinar dan cahaya yang paling terang dan menyerap arti dari cahaya itu. Karena mereka juga menyerap dan merasakan kegelapan mereka sendiri. Banyak orang yang mengalami kegelapan tapi mereka gak mau menyerap artinya. Mereka in denial, mereka gak mau merasakan kegelapan itu. Mereka memutuskan untuk menolak keberadaan kegelapan itu yang jelas-jelas emang ada aja dalam hidup mereka. Tapi they don't want to face it. They don't want to face the pain. Kalau gue belajar untuk menantang diri gue. How do I face this darkness? How do I face? Gue hadapin, gue rasain, gue temenin kegelapan ini. I befriend the demons in me. Sampai akhirnya gue nyaman dan menemukan kedamaian di dalam segala ketidakpastian yang pasti selalu ada dalam hidup. Gimana kamu terus berkembang sebagai individu yang kuat dan penuh inspirasi? Terus berkembang menurut gue, satu, hidup dengan keyakinan bahwa kita dilahirkan ke dunia untuk tujuan yang besar, untuk tujuan yang mulia. Itu satu. That is the faith yang gue gak pernah hilang, yang gue miliki dalam diri gue. Gue juga punya keyakinan yang gak pernah hilang dari dalam diri gue, di mana Tuhan itu sahabat buat gue. Semua rencana yang ada dalam hidup gue berjalan tepat pada waktunya yang semestinya, dan semua kejadian yang ada dalam hidup gue memang terjadi sebagaimana semestinya mereka harus terjadi. Nothing is wrong. Things are meant to happen the way they happen. Dan itulah rencana Tuhan, rencana Allah membuat gue dengan tujuannya mulia dan besar. Amin. So I think itu adalah jawaban dari semua pertanyaan kalian, tapi ini cuma baru episode 1. Masih ada sekian banyak episode lagi di series Hidden Questions by Marshanda. Jadi jangan berhenti nonton YouTube ini. Udah lah, gak usah pakai closing, sosok kayak podcast lain, kayak YouTube lain. Alright, kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.